Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita. Tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Mari ikuti bersama Bible Fest 2020 Online Edition yang mengangkat sebuah tema, Kristen Rasa Yahudi, sebuah diskusi terkait sejauh mana budaya keyahudian dapat mewarnai budaya kekristenan di Indonesia. Pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 pukul 18.30 sampai dengan selesai, dengan pembicara Pendeta Anwar Chen, Kepala Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Pada awal Juli, GKI Peterongan melalui tim aksi donasi tanggap COVID-19 telah menyalurkan bantuan APD ke Rumah Sakit Bakti Rahayu Ambon, Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon, Rumah Sakit Lende Moripa Sumba, Rumah Sakit Lindi Mara Sumba, serta ke beberapa rumah sakit dan puskesmas di Semarang. Total pemasukan per 13 Juli 2020 sebesar Rp274.448.241. Total pengeluaran sebesar Rp291.519.600. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp19.071.359. Bagi saudari-saudara yang rindu mendukung aksi ini dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA 252 711 5678 atas nama GKI Peterongan. Terima kasih atas seluruh bentuk dukungan yang telah saudari-saudara berikan untuk aksi kasih ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan bagi saudara sekalian. Amin. Saudara, di bulan Agustus ini kita akan kembali memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan seiring dengan semangat kemerdekaan yang kita akan peringati, GKI Peterongan mengadakan bulan budaya di sepanjang bulan Agustus ini dengan mengangkat beberapa budaya yang hidup berdampingan di Indonesia dan juga di tengah persekutuan jemaat GKI Peterongan. Untuk hari ini, tema kita adalah Cipu Kese Sepucailai, yang secara harafiah berarti tidak boleh mengabaikan kesempatan waktu tidak datang lagi. Pepatah dalam budaya Tionghoa yang menjadi budaya yang diangkat dalam ibadah pada hari Minggu ini ingin mengajak kita untuk menyadari betapa pentingnya memanfaatkan waktu yang ada. Nah saudara, kalau kita masih boleh mendapat waktu beribadah kembali pada hari ini, bukankah ini pun adalah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita memuji Tuhan bersama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas hari
Mari dalam kerendahan hati saat ini kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan, hendak mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, untuk begitu banyak kegagalan kami. Kami sering kali gagal dalam mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang seturut kehendak-Mu. Terkadang kami mudah menyerah saat kami menerima tantangan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, padahal Engkaulah sumber kekuatan kami. Terkadang kami juga mudah berkeluh kesah saat keadaan tidak seperti yang kami harapkan. Padahal kami percaya Engkau adalah Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terkadang lebih mudah bagi kami untuk melukai dan membenci sesama. Sedangkan kami sudah terlebih dahulu Kau terima. Kau ampuni melalui pengorbanan tubuh dan darah-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami kalau begitu banyak waktu di dalam kehidupan kami yang selama ini kami isi dengan keegoisan. Padahal kami pun mengerti Engkau mengutus kami untuk meneladani kasih dan kesediaan berkorban, terpecah bagi dunia. Dalam segala penyesalan, kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Baharui kami dalam anugerah dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu. Amin. Saudara, bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 15 dan 16 demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Syukur kepada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni.是我的主，引我走正义路，高山或低谷，都是您在保护。万人中迷途，您爱我，认识我，永远不变的缘起，这一生祝福。Selalu sertaku karena cintamu, Engkau memilihku, Engkau memberkatiku, janjimu tak berubah. Tiap langkahku dipimpin rahmat-Mu, tangan kasih memegang
langkahku, dipimpin rahmat-Mu, tangan kasih memegangku erat. Tiap langkahku, dipimpin rahmat-Mu, tangan kasih menuntun jalan hidupku. Tangan kasih menuntun jalan hidupku. Saudara, kita menantikan rahmat Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memandu kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang kekal. Engkau tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kini mampukanlah kami ya Tuhan pada saat ini untuk belajar dari-Mu. Karuniai kami hikmat-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau ingin untuk kami lakukan di sepanjang waktu hidup kami di dunia ini. Supaya masa hidup kami di dunia ini tidak berlalu dengan sia-sia. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini bacaan firman Tuhan terambil dari surat 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat 3, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 11. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 7 sampai 11. Demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 彼得前书第4页的第2章，好叫你们不再随从人的私欲，只顺从神的旨意，在世上度以下的光阴。 Demikianlah firman Tuhan.
saudara, seorang yang bernama Bronnie Ware yang pernah menjadi perawat di Australia, selama bertahun-tahun ia banyak bertemu dengan para pasien yang sudah divonis tidak akan lama lagi hidupnya. Orang-orang yang tahu bahwa masa hidupnya tidak akan lebih dari 3 bulan lagi. Dan dalam perjumpaannya dengan mereka itu, Bronnie Ware bertanya tentang perasaan-perasaan mereka, tentang apa yang mereka pergumulkan termasuk penyesalan-penyesalannya. Setelah bertahun-tahun dengan pengalaman itu, saudara, kemudian Bronnie Ware menuliskan ini, The Top 5 Regrets of the Dying. 5 besar ya, atau 5 teratas dari penyesalan orang-orang yang sudah tahu tidak akan lama lagi hidupnya. Yang pertama adalah saya berharap, atau kita bisa terjemahkan secara bebas, seandainya ya, karena ini sudah di masa yang lalu. Seandainya saya mempunyai keberanian untuk hidup menjadi diri saya sendiri, hidup dengan cara saya sendiri, bukan hidup sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain dari saya. Seandainya. Yang kedua, seandainya saya tidak bekerja sekeras itu. Terkait banyaknya waktu yang betul-betul tersita untuk pekerjaannya, perhatian, tenaga, semua yang tersita untuk perhatiannya. Lalu muncul sebuah penyesalan, seandainya saya tidak bekerja sekeras itu. Yang ketiga, seandainya saya mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan-perasaan saya. Orang mulai merasa, kalau di titik itu dulu saya berani mengungkapkan sesuatu, mungkin akan sedikit berbeda ceritanya. Yang keempat, seandainya saya tetap punya relasi atau terhubung dengan teman-teman saya. Dan yang kelima, seandainya saya memberi kesempatan bagi diri saya sendiri untuk lebih berbahagia di dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, saat menyadari bahwa waktunya tidak banyak lagi, orang bisa mulai memikirkan apa yang selama ini terlewat di dalam hidupnya. Apa yang kemudian di ujung perjalanan itu mereka sadari bahwa yang terlewati itu ternyata lebih penting dari apa yang selama ini mereka perjuangkan. Ada batas waktu untuk hidup kita. Bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, batas waktu hidup kita bisa berupa 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hari Tuhan itu tiba. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan banyak hal. Kemungkinan yang kedua adalah ketika kematian kita tiba terlebih dahulu sebelum hari Tuhan itu tiba. Dan dua-duanya, baik hari Tuhan maupun kematian kita tidak pernah tahu kapan akan tiba. Kalau kita mengatakan tentang pasien-pasien yang dihadapi oleh Bronnie Ware tadi, percuma ya menyesali, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki dengan keadaan yang sudah sangat lemah. Rasanya sudah tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, penyesalan yang sungguh memang terlambat. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita adalah ketika kita masih merasa sehat, segar, masih berkarya, masih produktif, masih mempunyai begitu banyak harapan dan agenda untuk dilakukan di depan, punyakah kita waktu untuk berhenti sejenak dan merenungkan hal-hal yang sangat esensial di dalam kehidupan kita, yang akan menjadi hal-hal yang tidak akan pernah kita sesali saat ujung jalan itu tiba bagi kita. Sebab kalau kita tidak pernah punya waktu untuk merenungkan itu, saudara, potensi yang sama akan terjadi. Penyesalan dan penyesalan yang terlambat. Dikala kita sudah tidak lagi punya waktu, punya kesempatan atau kekuatan untuk memperbaiki semuanya. Bersyukur saudara bahwa hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tema ini. Secara khusus yang tadi dibacakan di dalam bahasa Mandarin dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua yang mengatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, dalam banyak khotbah
biasanya kita mendengar kupasan tentang waktu lebih sebagai kesempatan. Dalam bahasa Yunani ada kata kairos, waktu sebagai kesempatan yang tidak akan pernah terulang sama persis. Momen yang sangat spesial yang tidak boleh terlewatkan. Tetapi kalau kita lihat ayat ini saudara, di dalam ayat yang kedua dari 1 Petrus 4, Rasul Petrus justru menggunakan kata kronos untuk kata waktu yang tadi kita baca. Supaya kronos yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, apa itu kronos, saudara? Agak berbeda dengan kairos, momen yang tidak terulang. Kronos ini adalah waktu yang terus bergulir, berputar dengan urutan yang seperti itu, urutan tertentu yang akan terus berulang. Kemarin ada malam hari. Hari ini ada malam hari. Kalau kita masih hidup besok ada malam hari lagi. Ketika malam selesai berganti dengan pagi, berganti dengan siang, sore dan seterusnya. Itu terus bergulir seperti itu. Itu kronos. Dari kata kronos kita mengenal kata kronologi. Sesuatu yang terjadi sesuai urutan. Seperti itu. Supaya kronos yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, memang biasanya orang lebih tertarik untuk berbicara tentang kairos yang dirasa lebih menarik daripada berbicara tentang kronos. Berbicara tentang momen spesial seringkali dirasa lebih menarik dan lebih menantang daripada berbicara tentang waktu yang setiap hari semua orang punya dengan jumlah yang sama, 24 jam. Yang besoknya akan terjadi lagi seperti itu. Yang seringkali kita rasa flat. Biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa dengan hari-hari kita. Yang seringkali bahkan diwarnai juga dengan kejenuhan, kebosanan, mungkin juga kelelahan dan begitu banyak masalah. Nah, kronos ini yang dibahas oleh Petrus. Jadi dengan kata lain, Petrus mau mengatakan dalam hal ini, saudara, menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Allah itu adalah panggilan untuk hidup kita sehari-hari, setiap saat, setiap hari. Tidak perlu menunggu momen spesial itu datang untuk kemudian mengatakan ini adalah momen spesial dan saya akan persembahkan untuk Tuhan. Tidak perlu ada satu peristiwa yang kita anggap begitu luar biasa untuk kemudian kita mengawali sesuatu yang baru untuk hidup lebih baik. Tidak perlu menunggu mapan untuk berbagi. Tidak perlu menunggu sukacita di tengah keluarga dalam perayaan tertentu untuk kemudian kita mengatakan kalau itu terjadi nanti saya pelayanan. Nanti saya rajin persekutuan. Kalau anak saya lulus, kalau orang tua saya sembuh, kalau ini, kalau itu, nanti saya akan lakukan sesuatu buat Tuhan. Petrus justru ingin mengatakan waktu 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu dan sepanjang hidup kita itulah yang harus terus-menerus dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Nah, apa yang mendasari panggilan ini, saudara, bagi kita untuk menggunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Allah? Kita bisa menemukan di ayat 1a. Petrus mengatakan, karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Konteks jemaat yang menerima surat Petrus pada waktu itu adalah jemaat baru, jemaat mula-mula yang mengalami begitu banyak tekanan, penderitaan, dikucilkan oleh karena imannya. Keadaan yang sangat tidak mudah, saudara. Tetapi di saat itulah perintah untuk menggunakan waktu menurut kehendak Tuhan itu mereka terima. Kemudian ayat ini mengatakan karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Diingatkan bahwa Yesus pun menderita secara fisik. Ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi mereka untuk terus berjuang setia. Mengingat bahwa mereka tidak sendirian, ada Yesus yang juga menderita. Mengingat bahwa Yesus yang sudah menderita itu pasti juga mengerti pergumulan terdalam dan dalam penderitaannya. Tantangan-tantangan yang terberat di dalam usahanya untuk setia. Dan ini menguatkan mereka. Bagaimana untuk kita di masa kini, saudara? Mungkin kita juga seringkali merasa lebih sulit
untuk mengerti apa sih maunya Tuhan di waktu-waktu ini untuk saya lakukan. Menjadi lebih sulit lagi ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan. Kalau kita menghadapi sebuah saat yang menyenangkan, saudara, biasanya kita gampang memaknai Tuhan itu baik ya. Firman Tuhan tergenapi, tidak ada jeripayah yang sia-sia di dalam Tuhan. Ketika kita mencari, ketika kita mengetok, kita pasti mendapatkan, pintu pasti dibukakan. Kita mengamini semua itu. Kita bersaksi, kita percaya Tuhan mengutus kita di tengah keberhasilan untuk bersaksi. Tetapi di tengah penderitaan, saudara, kita hampir selalu tidak siap. Karena kita merasa, di mana Tuhan? Saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab? Apakah saya salah? Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Dan saudara, diingatkan bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani, ini sesuatu yang luar biasa menguatkan. Kristus menderita bukan karena kesalahannya. Kristus menderita bukan karena Bapaknya menghukum dia. Kristus menderita bukan karena kegagalannya dalam strategi pendidikan bagi murid-muridnya. Sampai akhir hidupnya, sampai titik darah terakhirnya, ia mengisi semua waktunya untuk melakukan kehendak Bapa karena kasih. Saudara, bagaimana kita belajar untuk menghidupi nilai-nilai yang telah diteladankan oleh Kristus ini? Yang pertama, saudara, Rasul Petrus mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tanpa disadari, mungkin kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang penuh dengan kegaduhan. Dari bangun pagi, pikiran kita sudah bekerja untuk memikirkan banyak hal. Mau masak apa hari ini? Yang berangkat kerja harus selesai urusan di rumah jam berapa? Berangkat ke kantor, meninggalkan rumah jam berapa? Yang bekerja dari rumah harus mengerjakan begitu banyak pekerjaan di rumah ini, batasnya kapan? Ada online meeting jam berapa? Yang bersekolah secara online pun bangun tidur langsung memikirkan begitu banyak tugas. Belum lagi perjumpaan kita dengan orang-orang di rumah, orang-orang di kantor. Perjumpaan yang tidak selalu menyenangkan, yang seringkali diwarnai konflik, yang seringkali diwarnai dengan perbedaan ekspektasi, yang seringkali juga melelahkan. Belum lagi kalau kita mendengar berita-berita yang banyak membuat kita merasa was-was. Ketika kita bahkan juga mendengar cerita-cerita tentang anggota keluarga kita, pengalaman-pengalaman yang mungkin juga menjadi pergumulan terdalam bagi hidup mereka, tambah penuhlah pikiran kita. Lalu masih ditambah lagi dengan perasaan-perasaan diri kita sendiri. Merasa jenuh di rumah, merasa pengen ke gereja lagi, merasa bingung melakukan banyak hal. Lalu masih juga ada peristiwa-peristiwa yang bisa mengingatkan kita akan pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak juga menyenangkan bagi kita. Nah, saudara-saudara, ini semua bercampur aduk. Ternyata gaduh sekali pikiran kita. Ternyata sibuk sekali yang ada di dalam kepala kita ini. Walaupun kita mungkin tidak kemana-mana. Kita merasa kita di rumah saja kok. Saya sedang tidak melakukan banyak hal. Tapi ternyata pikiran kita tetap bisa gaduh. Dan perintah untuk menguasai diri, menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini menjadi begitu penting, saudara. Untuk membuat kita bisa berpikir jernih. Untuk membuat kita bisa coba bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi mendengar pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Menguasai diri, menjadi tenang supaya bisa berdoa, mengingatkan kita juga bahwa doa itu kemudian menjadi sebuah perjumpaan. Perjumpaan kita dengan Tuhan yang meneguhkan, yang melegakan, yang mengubahkan kita. Kita belajar untuk bukan hanya mengharapkan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita belajar untuk juga dibentuk dalam karakter-karakter kita oleh Tuhan, ditumbuhkan dalam iman kita melalui peristiwa-peristiwa kehidupan, tidak dikuasai oleh kegaduhan. Nah, saudara, seorang bernama Simon Holt
pernah mengungkapkan bahwa kesibukan yang berlebihan atau dalam hal ini kegaduhan yang ada di dalam diri kita, saudara, itu bisa menjadi penyebab dari ketidakadilan dan juga kekerasan yang merugikan sesama, bahkan berdampak buruk bagi dunia. Kok bisa, saudara? Ya, kalau kita bayangkan secara sederhananya begini. Seorang yang dalam ambisinya begitu sibuk untuk mengejar materi, prestasi, pencapaian tertentu, dan untuk itu dia mengerahkan segala-galanya. Lalu tidak ada cukup waktu untuk keluarga. Tidak ada cukup waktu untuk berpikir tentang perasaan orang yang diajaknya bicara. Tidak ada cukup waktu untuk beristirahat bagi dirinya sendiri. Menjadi sensitif, menjadi mudah meledak-ledak. Ketemu orang yang tidak tahu menahu masalah pun bisa marah-marah. Lalu orang yang bertemu dan terkena dampaknya ini bisa merasa tidak enak juga, perasaan-perasaan yang buruk itu bisa mewarnai harinya dan dia bisa membawa perasaan itu kemana-mana. Keluarga bisa merasa terbengkalai, tidak dipedulikan, tersisihkan, tetapi juga dalam pekerjaan pun bisa terjadi kekacauan. Nah, rupanya ini sesuatu yang merusak, saudara. Ternyata bisa sepanjang itu rentetannya bagi orang-orang yang terperangkap di dalam kegaduhan dalam dirinya. Maka menguasai diri, menjadi tenang supaya bisa berdoa, ini adalah langkah utama yang kita mesti sama-sama sampai dulu di situ. Supaya kita bisa mempunyai batin yang tenang, batin yang peka menangkap kehendak Allah sebelum kita beranjak untuk melangkah what's next. Dengan menguasai diri, dengan menjadi tenang, kita dapat berdoa. Kalau kita bilang, saya selama ini juga berdoa kok. Saya punya begitu banyak masalah, saya selalu sibuk dengan begitu banyak hal, tapi saya juga berdoa. Coba saudara, kita merenungkan lagi, mengingat lagi momen-momen doa itu. Apa betul? Di saat-saat itu kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Atau jangan-jangan kita hanya sibuk memberitahu Tuhan. Sibuk meminta dan menuntut Tuhan. Tapi kita tidak punya waktu untuk diam. Untuk membuka hati kita, kehendak-Mulah Tuhan yang terjadi. Orang-orang yang belajar menguasai diri, menjadi tenang dan berdoa, tidak berarti juga lepas dari masalah, saudara. Setumpuk agenda, setumpuk tanggung jawab juga masih terus harus dilakukan. Tetapi ia akan tidak terperangkap oleh kegaduhan di dalam dirinya itu. Maka di sini kita belajar untuk menemukan sebuah kesempatan yang penting dan berharga sekali dalam hidup kita. Di dalam kronos, di dalam waktu yang sehari-hari kita mencoba dan belajar untuk menemukan kairos. Yang ternyata di sana menjadi satu kesempatan yang berharga bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk dan ditumbuhkan, menjadi tenang dan menjadi lebih dewasa, menjadi lebih berhikmat dalam banyak hal. Berangkatlah dari titik ini. Yang kedua, saudara, ajakan bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk berbagi kasih dan menjadi berkat. Ayat 8, 9, dan 10 dalam bacaan kita tadi, kita melihat ada kata-kata perintah. Kasihilah, berilah tumpangan, layanilah seorang akan yang lain. Di sini kita diingatkan bahwa kehidupan ini tidak boleh diisi dengan keegoisan. Panggilan untuk berbagi kasih dan menjadi berkat ini adalah panggilan pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Sayangnya saudara, keegoisanlah yang lebih sering dan lebih mudah kita jumpai di dalam kehidupan ini. Orang cenderung lebih antusias untuk menggunakan waktunya untuk kepentingan-kepentingannya sendiri. Termasuk untuk keinginannya berbuat dosa. Tetapi menggunakan waktu untuk kepentingan orang lain rasanya tidak populer. Tapi inilah yang menjadi panggilan kita. Nasihat untuk berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sesama ini mau mengajak kita untuk kembali di dalam rencana Allah. Untuk tidak terjebak dengan gaya hidup dunia dalam keegoisan. Dan bukankah ini pun adalah anugerah Tuhan? Bukankah ini pun adalah kesempatan istimewa ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa berbagi.
Sebab mungkin akan ada satu waktu di mana kita tidak akan bisa lagi berbagi dengan cara yang sekarang bisa kita lakukan, saudara. Tuhan ingin meraih kita untuk kembali dalam rencananya. Kita diciptakan untuk berbagi. Juga di masa pandemi COVID-19 ini, saudara, kita juga jadi menyadari bahwa ternyata ada begitu banyak orang yang menantikan kita boleh berbagi kasih dan berkat bagi mereka. Sangat menyejukkan rasanya kalau kita melihat berita-berita yang menceritakan bagaimana begitu banyak orang berbagi dengan apa yang mereka punya. Orang-orang yang terkenal dari politisi, artis dan sebagainya sampai orang-orang yang tidak banyak yang mengenalnya. Mereka berbagi, tergerak oleh sebuah semangat kemanusiaan yang luar biasa yang membuat mereka tidak bisa diam. Organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan juga memberi dan berbagi. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mengambil bagian dalam hal ini, saudara? Berbagi kasih dan menjadi berkat. Dan panggilan ini bukan sekedar tentang berapa banyak dan seberapa mahalnya yang bisa kita bagikan pada orang lain. Tetapi seberapa tulus perhatian kita untuk kita bisa menjadi berkat sungguh-sungguh buat mereka. Seperti pada gambar ini, saudara, meskipun hanya dengan sepasang sandal jepit, tidak baru lagi. Tetapi menjadi pemberian yang sangat istimewa. Karena pemberian itu berdasarkan sebuah perhatian yang tulus bagi orang lain yang membutuhkan. Di sini lagi-lagi kita menemukan panggilan untuk menemukan kairos di dalam kronos. Di dalam saat-saat kita yang sehari-hari tampaknya biasa saja itu, mari temukan kesempatan untuk masih bisa berbagi setiap hari dengan orang lain. Dengan cara-cara yang sederhana yang ada pada kita. Ini pun mengisi waktu dengan melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, saudara, kita dipanggil untuk memanfaatkan waktu yang ada setiap hari untuk menghargai, merawat, dan mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan. Dalam ayat 11 tadi dikatakan ada orang-orang yang mendapat karunia untuk memberitakan firman. Ada orang-orang yang mendapat karunia untuk melayani dalam hal-hal yang lain. Tidak masalah apapun karunianya. Tetapi mari kita saling menyemangati untuk merawat dan mengembangkannya. Selagi Tuhan masih percayakan waktu dan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Panggilan bagi kita untuk melawan kemalasan. Melawan kecenderungan dan kesukaan untuk menunda-nunda pekerjaan. Melawan belenggu perasaan kegagalan, bayang-bayang kegagalan dari pengalaman masa lalu. Terus berjuang walaupun tidak mudah. Dengan pengharapan yang dikatakan dalam ayat 11b. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Di sini sekali lagi kita menemukan kairos di dalam kronos. Kita menemukan sesuatu yang berharga. Bahwa ada kesempatan untuk berkembang setiap hari. Dalam setiap potensi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Kesempatan untuk terus bertumbuh, untuk makin siap berbuah di segala musim kehidupan. Kalau saudara-saudara melihat berita-berita di seputar kita selama masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada begitu banyak orang yang kemudian bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Orang-orang yang mulai mencoba untuk mengupayakan sesuatu yang baru. Untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa menopang keluarganya, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Daripada mengutuki keadaan, daripada berkeluh kesah terus dan menyerah, mereka memilih untuk berkembang. Nah, ini adalah mengisi waktu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Potensi itu dirawat, dikembangkan, lalu menjadi berbuah dalam segala musim. Dan biarlah kita boleh juga turut serta dalam panggilan ini, saudara. Iman kita pun juga mestinya seperti itu. Semakin hari, semakin banyak pengalaman kehidupan yang tidak semuanya mudah dan menyenangkan. Mestinya iman kita pun semakin bertumbuh. Dan di dalam pertumbuhan iman kita bisa semakin mempersaksikan kasih dan karya Tuhan bagi sesama. 3 ini, saudara,
Mari bersama-sama kita hidupi, supaya apa yang Tuhan berikan bagi kita menjadi anugerah kehidupan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Menguasai diri, menjadi tenang supaya bisa berdoa. Berbagi kasih dan berkat terhadap sesama. Menghargai, merawat dan mengembangkan potensi yang Tuhan percayakan. Sebab bukankah waktu ini terus berjalan maju? Hidup ini seperti sebuah perjalanan. Bila saatnya tiba, di penghujung jalan kita masing-masing kelak, kiranya kita akan berkata dengan mantap, aku menikmati perjalanan ini dengan segala suka dan dukanya. Dan aku bersyukur untuk langkah demi langkah yang penuh makna itu bersama Tuhanku. Selamat melanjutkan perjalanan hidup saudara. Maknai setiap waktu dan temukan keistimewaan anugerah Tuhan setiap hari. Amin. Marilah dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, saat ini kami kembali datang kepadamu bersyukur untuk setiap benih firman yang Tuhan sudah taburkan dalam hati kami. Biarlah Tuhan yang menumbuhkannya, beri kami kerendahan hati dan semangat untuk menghidupi firman-Mu setiap hari, supaya sungguh waktu hidup kami ini tidak berlalu dengan sia-sia. Ya Tuhan, saat ini kami membawa di dalam doa kami untuk situasi bangsa kami di tengah pandemi ini. Kami menyerahkan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang berkarya menopang dan menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang masih terus semangat berkarya untuk menolong sesama. Tuhan peliharakan kesehatan mereka, Tuhan berikan kekuatan, penjagaan, perlindungan bagi mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati supaya melalui karya mereka banyak orang juga mengalami berkat-berkat Tuhan, kesembuhan, kepulihan. Kami berdoa juga untuk setiap upaya yang dilakukan oleh begitu banyak pihak untuk menemukan vaksin untuk virus corona ini. Kiranya Tuhan yang tuntun dengan hikmat, Tuhan yang membukakan dan menerangi pikiran setiap orang, sehingga pada waktunya vaksin ini boleh ditemukan, dan kami boleh terus hidup di dalam pengharapan akan kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemerintahan kami, di mana mereka juga bekerja keras untuk mendiskusikan, mengolah, dan membicarakan tentang keputusan-keputusan yang akan menyangkut kehidupan begitu banyak orang. Tolong berikan pada mereka hikmat Tuhan sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah bisa memutuskan hal-hal yang terbaik untuk kami sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia bisa bertahan di tengah pandemi ini dan juga terus melakukan karya-karya kami yang menginspirasi, yang menjadi berkat, tetap produktif dan menyemangati sesama. Kami berdoa untuk
sekolah-sekolah yang sudah mulai tahun ajaran yang baru dengan online dan juga sudah mulai membicarakan hal-hal yang akan dilakukan ketika saatnya nanti tiba untuk anak-anak boleh kembali belajar di sekolah. Tuhan memberkati dalam segala diskusi yang dilakukan sampai pematangannya, sehingga hikmat Tuhan saja yang menaungi pikiran setiap orang. Juga untuk anak-anak yang sudah mulai sekolah di masa-masa ini, kiranya Tuhan terus memberikan semangat dan kekuatan, hikmat, kepandaian, dan juga rasa bersyukur bahwa mereka masih bisa bersekolah. Tuhan yang akan menuntun supaya setiap bekal pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak ini bisa sungguh bermanfaat untuk masa depan mereka yang penuh dengan harapan. Berkati setiap orang tua, supaya orang tua bisa mendukung anak-anaknya dalam segala pertumbuhan yang baik, dalam pertumbuhan secara akademis, dalam pertumbuhan karakter, dalam pertumbuhan iman. Biarlah keluarga demi keluarga boleh mengalami kasih Tuhan, boleh bertumbuh dalam cinta kasih dan kebenaran, sehingga bangsa ini juga boleh menjadi bangsa yang kuat, bermula dari keluarga-keluarga yang bertumbuh dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk kami semua sebagai rakyat, berikan pada kami kerendahan hati untuk kami bisa bersatu hati, bersatu tekad, bekerja sama dengan pemerintah, supaya kami pun bisa ambil bagian aktif di dalam pengatasan pandemi COVID-19 ini. Beri kami kewaspadaan, supaya kami juga bisa menjaga diri kami masing-masing tetap sehat dan juga tidak membahayakan sesama. Tuhan memberkati setiap orang yang saat ini masih sedang bergumul karena terbaring sakit oleh karena virus ini. Kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati Indonesia. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain yang juga masih dalam situasi tantangan yang sama dalam pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati seluruh manusia di muka bumi ini, sehingga kami terus diingatkan akan kasih Tuhan, dan kami terus diingatkan kepada siapa kami harus bersandar dan menyandarkan segala pengharapan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa saat ini untuk gerejamu GKI Peterongan, khususnya di dalam bulan Agustus ini ketika kami merayakan bulan budaya. Kami mau belajar merayakan perbedaan, mensyukuri perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami di tengah persekutuan, tetapi sekaligus perbedaan-perbedaan yang disatukan oleh kasih Kristus. Berkati ya Tuhan supaya melalui tema-tema yang diambil dari pepatah-pepatah yang ada dalam budaya-budaya yang berbeda-beda setiap minggunya ini, kami pun bisa semakin mengenali budaya satu dengan yang lain, menjadikan kami semakin dekat dengan mereka yang mungkin sebelumnya kami tidak terlalu ketahui latar belakang atau budayanya. Tuhan berkati kesatuan jemaat GKI Peterongan sehingga di masa-masa ini pun kami terus bertumbuh dalam persekutuan dan kasih. Kami bisa terus saling mendoakan, saling menjadi penopang, penyemangat, dan kami pun bisa berbagi berkat satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk program-program dan kegiatan yang sejauh ini masih dilakukan secara online. Kiranya ini pun bisa menjadi berkat yang menguatkan bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk tim gugus tugas dan juga majelis jemaat yang bersama-sama memikirkan langkah-langkah ke depan untuk kegiatan di gerejamu ini. Kiranya hikmat Tuhan terus menaungi, kiranya semangat itu tetap ada dalam hati mereka dan Tuhan berikan kemampuan untuk bisa melakukan yang terbaik dengan setiap potensi yang Tuhan berikan pada mereka. Tak lupa kami berdoa untuk seluruh karyawan di GKI Peterongan ini ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu. Kami bersyukur untuk mereka semua yang mau bekerja, mengabdikan diri untuk boleh bekerja di antara kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memeliharakan kesehatan mereka dan juga semangat kerja mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, menjadikan mereka boleh hidup dalam kesejahteraan yang dari Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang mungkin juga mengalami pergumulan, baik pergumulan kesehatan, finansial, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan yang akan beri kami iman yang semakin teguh, supaya melewati seluruh pergumulan ini kami bisa semakin didewasakan dalam iman. Dan kami tidak luput untuk memaknai waktu demi waktu, untuk semakin
mengenali Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, segala permohonan kami ini kami naikkan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan yang pernah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami Bapa untuk tidak hanya menerima saja, tetapi hati kami tergerak untuk bisa memberi kepada sesama kami yang membutuhkan. Terimalah Tuhan persembahan kami untuk memuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita diutus untuk mengisi waktu kehidupan kita dengan terus melakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kita. Mari temukan kesempatan-kesempatan untuk kita boleh bersama-sama memaknai hidup ini menjadi perjalanan yang indah bersama dengan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.